Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu para orang tua yang saya hormati, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan baik lahir maupun batin. Allah selalu mudahkan setiap urusan kita dan Allah selalu memberkahi setiap rangkaian ibadah kita. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini kembali kita dipertemukan dalam suasana yang sangat menyejukkan. Mudah-mudahan suasana yang sejuk di tempat ini sesejuk hati kita. Amin. Kalau suasananya sejuk tapi hatinya kurang sejuk, kurang nyaman ya. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu memberikan kita motivasi sekaligus juga menginspirasi agar kita menjalani kehidupan sesuai dengan tatanan ilahi. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita kembali dipertemukan di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menambah hasanah keilmuan Islam kita. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban dan tidak pernah terputus walaupun kita sudah berada di usia yang tidak muda lagi. Karena Nabi menganjurkan menuntut ilmu dari saat kita lahir sampai nanti kita keliang lahat. Artinya apa? Menuntut ilmu adalah satu instrumen kehidupan yang di dalamnya kita akan menemukan nilai-nilai, kita akan menemukan pengetahuan, dan dengan itu semuanya kita akan menjalani kehidupan. Materi pagi ini kita mentadabburi satu dari sekian banyak ayat Allah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 208. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Kalau memahami aspek asbabun nuzulnya, artinya sebab-sebab turunnya ayat, pada saat ketika Rasulullah SAW berdakwah, dan dakwah Rasulullah alhamdulillah diterima oleh kalangan masyarakatnya, walaupun tentu tidak sedikit juga yang menolaknya. Ada seorang tokoh Yahudi, orang Yahudi. Ditengarai dalam sejarah, orang Yahudi ini bernama Abdullah bin Salam. Nah, beliau berikrar, bersyahadat masuk ke dalam Islam. Tetapi ketika setelah beliau bersyahadat, beliau minta kepada Rasulullah, bolehkah aku masih memuliakan hari Sabtu sebagai hari yang dimuliakan oleh kaum Yahudi? Jadi dia masuk Islam tapi minta syarat. Artinya dia tetap mengikuti, mempercayai, memuliakan waktu-waktu tertentu yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Maka sebelum Rasulullah menjawab turun ayat ini,
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam kafah, dengan menyeluruh, totalitas. Artinya apa? Ketika sudah masuk Islam, maka tidak ada pikiran, tidak ada kebiasaan, tidak ada adat-adat masa lalu yang pernah kita lakukan. Lebih-lebih adalah pemikiran dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang tidak sama dengan etika dan kaidah Islam. Jadi lupakan masa lalu. Ya, termasuk juga adat istiadat yang berseberangan dengan Islam itu tinggalkan. Ini ayat turun pada saat ketika Nabi bertemu dengan orang Yahudi dan masuk Islam, disuruh untuk melupakan semua tradisi, adat istiadat yang dulu pernah mereka yakini, yang dulu pernah mereka kultuskan. Salah satunya adalah hari Sabat, hari Sabtu. Ya, jadi umat Yahudi itu memuliakan hari Sabtu, umat Nasrani memuliakan hari Minggu, umat Islam memuliakan hari Jumat. Ya, jadi ternyata setiap umat ini memiliki hari yang sangat dimuliakan. Dan tentu pemuliaan hari itu memiliki sejarah panjang. Seperti Islam memuliakan hari Jumat. Ya, Islam memuliakan hari Jumat itu ada sejarahnya. Kenapa hari Jumat itu begitu mulia? Salah satu hadis yang mengatakan tentang kemuliaan Jumat adalah khairu yaumin tala'at alaihi samsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Hari ketika matahari terbit yang terbaik itu kata Nabi hari Jumat, Pak. Jadi kalau mau berjemur hari Jumat, ya kan? Jadi matahari bersinar, sinarnya yang terbaik itu hari Jumat. Yang kedua apa? Hari ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Nabi Adam diciptakan oleh Allah itu pada hari Jumat. Kita tahu bahwa kita ini adalah keturunan Nabi Adam. Ya, semua makhluk manusia itu keturunan Nabi Adam. Enggak ada manusia ya yang dari kera. Dulu ada ajaran liberalisme itu yang dikumandangkan oleh Karl Marx ya, dan beberapa tokoh-tokoh dunia mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu Charles Darwin dikembangkan oleh orang-orang liberal, bahwa kita ini katanya berasal dari seekor kera. Jadi seekor kera itu berevolusi, namanya evolusi Darwin. Emang mau apa kita disebut nasab kita kera? Halo? Ya, enggak ada. Tapi ini keilmuan dia, Pak. Tokoh-tokoh dunia dia ketika Charles Darwin mengidekan, menggagas bahwa manusia itu terdiri berasal dari seekor kera. Bertahun-tahun, berabad-abad tidak ada yang memberikan bantahan terhadap argumen-argumen yang menyesatkan itu. Ya. Tetapi kemudian Islam memberikan gambaran penting bahwa sesungguhnya manusia itu berasal dari tanah min turab. Ya, dimulai dari penciptaan Nabi Adam alaihi salam, kemudian berkembang dia menjadi manusia, menjadi masyarakat, menjadi mendunia. Islam memberikan gambaran jelas tentang asal-muasal manusia itu. Ya. Umat-umat terdahulu masih percaya kita ini dari kera, karena memang secara fisik kalau kita lihat hampir sama ya. Secara fisik ya. Tapi kalau manusia dia tidak punya iman, matanya digunakan untuk menatap kemaksiatan, hatinya digunakan untuk mencintai dunia berlebihan dan tidak pernah beribadah kepada Allah, memang karakter itu seperti karakter kera. Ya, diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan neraka Jahannam yang nanti isinya itu adalah manusia
dan jin. Ya, manusia dan jin itulah yang nanti akan mengisi neraka jahanam. Ciri dan karakter manusia dan jin yang bagaimana yang menempati neraka jahanam, kata Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Mereka, kata Allah, orang yang punya hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka orang yang punya mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka yang punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu lebih sesat daripada binatang. Allah gambarkan manusia yang tidak punya hati, yang matanya hanya menatap kemaksiatan, yang telinganya hanya untuk mendengar kalimat-kalimat indah penuh kesesatan. Maka Allah gambarkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Ini Allah yang bicara, ya. Jadi bukan saya menyampaikan ayat saja. Banyak orang yang begitu, Pak. Halo? Banyak ya, tapi marah nggak kalau dibilang keras? Masya Allah. Di pagi-pagi mari kita buka pikiran kita. Masih fresh, Pak, ya. Nasi uduk belum masuk, ya. Kopi belum masuk. Udah kopi, Pak, belum? Belum, ya. Tenang, Pak. Biasanya habis subuh, habis taklim dan disiapin sama adik-adik. Hari ini menunya apa, Kak? Soto, ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam. Kalimat ini diawali dengan harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah meletakkan kalimat ini untuk memuliakan orang-orang beriman. Siapa mereka yang beriman itu? Orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada firman Allah, percaya kepada qadar Allah, percaya kepada akhirat, surga dan neraka. Udkhulu, ini maknanya fi'il amar, perintah. Jadi kalau ada kalimat udkhulu, perintah, masuklah. Berarti kalau pertanyaannya adalah mungkinkah kita bisa masuk? Kalau Allah sudah meletakkan kalimat perintah, itu menandakan manusia bisa kafah menyeluruh dalam Islam. Cuma memang masalahnya, ya, berislam itu bukan hanya sekedar identitas, bahwa kita sudah punya identitas Islam. Di KTP kita agama Islam, ya. Rumah tangga kita rumah tangga yang Islami, karena anak, istri, suami, menantu semuanya Islam. Bahkan kita ini kan berada dalam komunitas yang kebanyakan umat Islam. Jadi kita bersyukur, Pak. Kenapa? Karena kita berislam dari kecil. Alhamdulillah sudah berislam kita. Kita terlahir dari ibu yang beragama Islam, ayah beragama Islam, tinggal di lingkungan mayoritas umat Islam. Ini adalah kenikmatan, Pak. Ya, kenikmatan. Banyak saudara-saudara kita yang tinggal di negara-negara liberal seperti Amerika dan beberapa negara komunis. Mereka itu, ya, tidak tenang beribadah, Pak. Tidak tenang beribadah. Ya, apalagi Zionis Yahudi itu memang sangat kejam sekali. Saudara-saudara kita untuk keluar masjid saja, menuju masjid mereka harus lihat kanan kiri. Jangan-jangan ada Zionis, ya. Tiba-tiba sasaran tembaknya sampai ke mereka, kan repot. Kita kan nggak kanan kiri, Pak, nggak ada yang tembak, insya Allah. Alhamdulillah, aman nggak, Pak, di sini? Yang kita cari dalam hidup itu keamanan, kenyamanan, dan kita ini nyaman hidup di sini. Kita sholat, kita puasa, kita ke masjid, itu nggak ada yang mengganggu, Pak. Berbeda dengan saudara-saudara kita di daerah perang. Betapa luar biasa, mereka harus melakukan investigasi keluar rumah. Kira-kira ada tentara Yahudi enggak? Bagaimana sholat Jumat mereka? Bagaimana sholat Idul Fitri mereka? Tahun lalu
Sholat Idul Fitri mereka berada di puing-puing karena mesin mereka hancur luluh tanpa satu pun yang tersisa. Mereka sholat di lapangan. Pada saat sholat datang gerombolan Zionis, mereka diberondong Pak, mati di situ. Makanya kalau kita mau bersyukur, Allahu Akbar, bersyukur sekali kita hidup tinggal di sebuah negara yang Allah berikan kita kemudahan. Walaupun tentu Indonesia memang bukan negara Islam, ya. Kata orang Indonesia negara apa Ustaz? Saya nggak tahu. Dibilang negara Pancasila, Pancasila juga sering diakal-akalin. Negara Islam bukan, jadi Indonesia negara bukan-bukan. Tidak. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah. Apa itu asilmi? Asilmi itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama, asilmi itu artinya damai. Jadi kesan makna kalimat itu adalah masuklah ke dalam kedamaian. Ya, sebab orang yang masuk Islam itu memang hatinya damai. Tapi secara umum makna ini adalah Islam. Islam berasal kata dari kata aslama yuslimu islaman. Dia itu kedamaian, dia itu keselamatan. Dan ini yang kita cari dalam hidup itu selamat. Selamat dunia akhirat. Makanya kita mohon kepada Allah dalam setiap doa kita agar mendapat kebaikan dunia dan kebaikan akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan permohonan kita kepada Allah. Ini obsesi hidup kita, selamat dunia dan selamat akhirat. Dan pertanyaannya, apakah kita selamat akhirat? Insya Allah. Ya, orang yang selamatnya di dunia, di akhiratnya juga belum tentu. Ya, belum tentu. Pak, orang selamat dunia, tapi akhiratnya belum tentu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan dunia. Sudahkah kita mendapatkan kebaikan dunia dari Allah? Sudah belum? Sudah. Allah meletakkan ruh ke dalam jasad kita. Allah memberikan kita kesempurnaan fisik, mulai dari mata, hidung, mulut, telinga, badan, kaki, tangan, hati. Ini semua kenikmatan. Jadi mensyukuri nikmat mata dengan cara memandang yang baik, mensyukuri nikmat mulut dengan cara berkata yang baik, mensyukuri nikmat telinga dengan cara berkata-kata yang baik, mensyukuri nikmat hati, isi hati dengan zikir. Jangan isi hati dengan gibah, dengan dendam, dengan iri, dengan ria, dengan syirik, dengan berbagai macam kebencian. Jadi orang yang hatinya itu diisi dengan kotoran-kotoran itu, Pak, sulit sekali untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita mau menuju Allah? Hati kita saja masih kotor. Dendam kesumat susah untuk kita redam. Kebencian kepada orang lain masih suka, masih berat sekali kita keluarkan. Coba ya. Benci, dendam, iri, ghibah, sum'ah, syirik, macam-macam ria, itu penyakit-penyakit hati itu adalah virus yang mengotori kalbu kita, dan kita tidak akan pernah sampai menuju Allah jika memang virus-virus itu masih menggelayut di dalam kalbu kita. Maka disitulah pentingnya kita ibadah, tujuannya membersihkan hati. Halo, ini serius apa ngantuk? Kira ada yang mau ngelenggut. Ini kita sudah hampir beberapa kali pertemuan ya. Alhamdulillah. Memang kalau sudah tua banyak nyari sandaran ya. Kita butuh sandaran itu. Ya. Apa aja kan kayak harus tambah tiang lagi di tengah ini. Ya, supaya nyadirnya banyak, lebih dekat lagi. Gak apa-apa, maklum aja ya. Dulu di zaman Nabi, kalau Nabi keluar rumahnya, dia mau memberi fatwa, itu sahabat berebut duduk pengen depan, Pak. Jadi sahabat berebut, Pak, duduk di pengen depan, di barisan terdepan.
Ya, mau dengar tausiah Nabi, mereka duduk lebih dekat Nabi lebih baik. Ketika mau sholat, mereka lari untuk berada di posisi terdepan. Luar biasa. Nah, sekarang ini yang paling belakang yang paling bagus. Ya, bersyukurnya ada ini apa? Pengeras suara ya. Coba sempat nggak ada pengeras suara, saya teriak dan kedengaran di ujung sana. Baik ya. Jadi arti menjadi muslim kafah itu apa? Kafah itu berarti menyeluruh. Kafah yang ufuk kafah, totalitas di dalam berislam. Ya, baik itu meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan lain sebagainya. Jadi akidahnya itu total, ibadahnya itu total, akhlaknya itu total, muamalahnya itu total. Nah pertanyaannya, di mana sekarang tempat pribadi, komunitas yang betul-betul ada setiap pribadi itu muslimnya kafah? Jujur memang kita belum menemukan, ya, kecuali di zaman Nabi dulu para sahabat, ya, karena dibimbing langsung oleh Rasulullah. Ada Nabi kafah dan sahabat kafah ikutin Islam. Bahkan ada seorang khalifah yang kepemimpinannya itu mirip dengan Rasulullah, dengan kekafahannya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Ustaz, gimana kita mau mencapai muslim kafah? Sementara pertama ilmu kita masih sangat sedikit. Saya belajar di usia tua. Dulu di zaman muda, boro-boro rajin ke masjid. Ya, jangan salah Pak. Kita lebih beruntung daripada para sahabat. Kita kan tadi Islam dari kecil. Para sahabat itu Islam sudah tua kan? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersahabat dengan Nabi, berislam di usia 38 tahun. Abu Bakar berusia 38 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam usia 34 tahun. Umar bin Khattab masuk Islam di usia 27 tahun. Artinya apa? Mereka sudah di usia ketika masuk Islam. Kira-kira bagusan mana daripada kita? Kita dari kecil ya. Ya, tetapi walaupun mereka masuk Islam di usia yang sudah tua, tidak muda lagi, karena sumbernya langsung ketemu dengan mahasumber aslinya Islam, yaitu Rasulullah, maka keislaman mereka sama dengan keislaman Rasulullah. Kita walaupun Islam dari kecil, karena sumbernya jauh dari sumber aslinya, ya beginilah keadaan. Alhamdulillah aja pokoknya udah. Ya, dengan keberadaan kita hari ini alhamdulillah. Nah, kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan. Allah memberikan kita kesempatan selama umur masih ada. Pintu taubat terbuka bagi siapapun yang menginginkan kebaikan. Pintu ilmu selalu terbuka siapa yang punya semangat datang ke majelis taklim. Pintu kebaikan itu muncul, bahkan terbuka lebar di setiap waktu dan keadaan. Tinggal pertanyaannya, kita punya mau apa enggak. Betul Pak? Ya, memang di usia kita yang tidak muda lagi ini, jujur saja, buru-buru Ustaz Islam kafah, ya kan? Saya baca Quran aja sekarang udah repot. Ya, kalau nggak pakai kacamata udah nggak kelihatan itu huruf. Kadang-kadang huruf alif ada 3 power atau gambarnya. Padahal tulisannya tetap satu, tapi kok ini salah ya? Quran salah, jangan-jangan salah cetak. Ya, kelihatannya kok ada 3 ini huruf alif. Ya, dulu waktu kita muda kita punya kekuatan, tapi kita tidak punya kesempatan. Betul ya? Sekarang kita punya kesempatan, tapi kita tidak punya kekuatan. Ya, jadi sebetulnya tetap ada peluang walaupun tantangannya tetap banyak. Apa tantangan taubat di usia tua? Tantangan muslim kafah di usia tua apa? Tantangannya Pak. Yang pertama, sulit sekali kita untuk meninggalkan kebiasaan buruk masa lalu.
Ini berat sekali ini. Ya, merokok, berat kita tinggalin itu. Padahal kita pernah sakit gara-gara rokok. Setelah sembuh, nggak merokok sebulan. Setelah itu ngumpet-ngumpet merokok lagi. Ya. Berat sekali. Kebiasaan-kebiasaan buruk masa lalu, meremehkan sholat, ya kan? Berbohong, berdusta, menipu, ini berat sekali kebiasaan buruk masa lalu itu. Kan kalau kita tobat harus kita tinggalkan. Yang kedua, fisik kita sudah lemah, ini tantangannya. Tapi peluang masih tetap ada. Apa peluangnya? Di hari dan di usia yang tidak muda lagi, kita punya banyak kesempatan untuk melembutkan hati kita. Ya, amarah kita mulai kurangi di rumah, jangan banyak marah-marah, Pak. Cepat tua, Pak. Ya, halo. Ya, kesabaran harus kita jaga, istiqomah. Ya. Nah, sekarang di usia yang tidak muda lagi, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, murnikan akidah dari segala pengaruh kemusyrikan. Satu, kalau ingin kafah, ya, murnikan akidah dari segala pengaruh kemusyrikan. Yang kedua, sempurnakan ibadah. Ya. Tinggalkan segala macam bentuk riya dan kemunafikan. Jadi orientasinya semata-mata hanya karena Allah. Kita tidak lagi membutuhkan pujian manusia untuk ibadah. Dulu kita mungkin masih agak sedikit lupa bahwa ibadah itu untuk Allah. Tapi kadang-kadang kita bangga, kita menggunakan aksesoris ketakwaan. Ya kan? Dan banyak orang yang ketika hari Jumat aksesorisnya bagus, nggak masalah. Tapi kalau terbercit di hati perasaan ingin dipuji, itu namanya dia. Nah, itu yang harus sudah tidak lagi kita lakukan. Kenapa? Nggak ada masalahnya. Jadi sempurnakan ibadah, tinggalkan segala macam bentuk riya dan kemunafikan. Yang ketiga apa? Bersihkan hati kita dari segala kotoran dosa dan kemaksiatan. Udah waktunya lagi kita berbenah. Perjalanan panjang telah menyisakan kotoran di kalbu kita. Kita sudah menorehkan banyak salah, khilaf, dosa, maksiat di masa lalu hidup kita. Bukankah Allah itu indah dan menyenangi keindahan? Allah itu bersih, menyenangi kebersihan. Awal kita terlahir dalam keadaan bersih, Allah juga ingin kita berhadapan dengannya nanti dalam keadaan bersih. Bersih apa? Bersih hati. Ya, kalau bersih diri mau tiap hari kita bersihin. Ya, sebelum berangkat kita mandi, nggak cukup kita mandi pakai sabun wangi, berangkat kita semprot minyak wangi. Ya, nggak pede kayaknya minyak wangi kan? Ya, disemprot lagi mobil kita taruhin pewangi. Ya. Kenapa? Karena memang wangi itu salah satu dari tradisi Islam. Nabi itu orangnya wangi, fisiknya wangi, walaupun dia tidak menggunakan minyak wangi. Tapi itu kan fisik, Pak. Banyak orang yang menyenangi aroma wangi-wangian, tetapi dia tidak mencoba untuk membersihkan, mewangikan, mengharumkan kalbunya. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika anak laki-laki tidak berguna, harta tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang selamat, yang bersih. Jadi ketika kita mati, Allah tidak melihat seberapa banyak peninggalan investasi kita, tabungan kita di bank, rumah mewah kita, mobil kita, istri kita, anak kita, nggak lihat. Bahkan anak tidak membela kita nanti di akhirat. Ya, kecuali orang yang menghadap Allah memiliki hati yang selamat, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Jadi kan hati yang menentukan kualitas selamat dan tidaknya kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyil qalbu. Ketahuilah, di dalam diri kamu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh jasad kita, mata, telinga, mulut, itu akan lebih baik, Pak.
Ekspresi kebaikan mata, telinga, mulut itu adalah ekspresi dari kebaikan hati. Ya, saya pernah sampaikan bahwa Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwa seluruh jasad dengan perangkatnya ini sesungguhnya hanya prajurit-prajurit hati. Mata itu prajurit hati, telinga prajurit hati, mulut prajurit hati, kaki tangan prajurit hati. Kenapa? Karena komandannya hati. Kalau mata melihat, pasti ada dorongan dari hati. Mulut berkata, pasti ekspresi dari suasana hati. Telinga mendengar, juga pasti karena ada instruksi hati. Betul. Jadi kalau hatinya baik, yang dilihat yang baik-baik. Hatinya bersih, yang dibicarain yang baik-baik. Jadi kalau orang hatinya kotor, udah kelihatan dari kata-katanya. Ya, tiap hari mengumpat, menghina, mengejek, dan sebagainya. Itu menandakan kolbunya sakit sebetulnya. Jadi kolbu yang sakit itu akan terekspresi dari sikap tingkah lakunya. Baik. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat menjadi kafah itu. Selama hayat masih dikandung badan, pintu taubat dan perubahan selalu terbuka. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama ruh belum sampai di kerongkongan. Allah menerima taubat hamba. Sebab kalau ruh udah di kerongkongan, ya, apalagi udah dicabut, udah nggak ada kesempatan. Kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan sampai pagi ini. Dan kita tidak pernah bisa menduga apakah setelah pulang dari sini kita masih hidup. Nanti siang, nanti sore, nanti malam, atau kita sudah merencanakan program keluarga ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kematian datang tanpa pernah memberitahu. Malaikat mau datang tanpa pernah memberikan WA. Kita di WA dulu, ente lagi di mana? Ente lagi di masjid. Ya udah, ntar ente pulang saya datang ya. Kata malaikat. Ya, kalau kita masih bisa misalnya, anak lagi di masjid ya, ente datang di sini aja deh. Supaya anak matinya di masjid. Enak gitu ya. Malaikat WA. Bapak mau tahu nomor telepon malaikat? Ya. Jadi usia tua itu bukan halangan, insya Allah. Ya. Tetapi justru momentum emas untuk memperbaiki diri dan menyempurnakan keislaman kita secara baik. Ya, banyak yang berubah kan di usia senja. Kayak tadi saya kisahkan tentang masuk Islamnya Umar, kemudian Utsman, kemudian Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Mereka di usia yang tidak muda lagi. Nah, jamaah rahimakumullah. Apa langkah yang harus kita lakukan tadi? Murnikan akidah. Ya, tauhid kita lurusin. Kemudian bersihkan dari syirik. Ibadah kita benerin, istiqomah. Walaupun tentu Allah juga tidak memaksakan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tetapi kita harus terus berusaha, ya. Jangan kita beranggapan begini. Misalnya lagi sholat subuh, kita padahal masih bisa jalan, cuma sekedar ya kondisi badan nggak fit dikit, langsung kita ngomong, Allah juga tahu saya lagi sakit. Ya. Saya jujur aja dari semalam ini 2 hari ini agak mulus perut, tapi tidak bisa BAB. Kondisi fisik semalam diurut, ya. Masih ada suasana kurang nyaman. Tapi kalau saya sudah ngomong biasanya agak lupa dikit penyakitnya. Jadi kalau saya sakit-sakit sedikit, mendingan saya taklim Pak daripada di rumah. Ya, kan lumayan dari jadi AC kemarin. Jam 3 bangun. Ya, kondisi nggak fit. Tapi saya pelan-pelan tadi. Makanya kadang datang pas aja sama saya.
Kalau bapak kan dari rumah langsung jalan, 1 menit sampai. Betul? Ya. Enakan siapa coba? Baik ya. Jadi perbaiki akidah, perkuat ibadah, jaga akhlak. Ini penting. Ya. Bangun kelembutan hati. Ya, kepada keluarga, terutama kepada anak. Memang jujur Pak, Masya Allah. Kita hidup di zaman fitnah betulan. Ya, harapan besar kepada anak agar dia menjadi A, ternyata jadinya B. Ya. Kita menyekolahkan agar dia menjadi A, ternyata dia jadi C. Pokoknya memang kita ini diuji oleh Allah melalui anak-anak kita. Betul ya? Hari ini Masya Allah, banyak para orang tua mengeluh sekarang tentang kenapa di berbagai masjid tidak ada remaja-remaja masjid. Bukan masjid tidak punya program remaja, bukan masjid tidak membuka kegiatan untuk anak-anak muda. Masalahnya sekarang, kadang orang tua juga tidak mendorong anaknya untuk datang ke masjid. Ini masalahnya. Ya. Jadi anak muda tidak juga harus salahkan secara utuh. Kenapa? Karena kita juga kadang membiarkan, mengabaikan. Coba kamu sesekali datang ke masjid, aktif di masjid, kan nggak pernah. Ya. Mereka keluar juga, kita tidak pernah tahu mereka kemana. Dan ini problem kita hari ini. Mereka punya dunianya sendiri. Masuk rumah, masuk kamar langsung Pak, dengan handphone sampai sore. Apalagi kalau rumahnya ditingkat, itu kayak guru Pak. Baru mau makan, baru keluar dulu, terus naik lagi ke atas. Ya. Betul ya? Nah itu saya di rumah. Saya kan rumah ada 2, 3. Anak pulang kuliah, langsung masuk kamar. Enggak keluar-keluar sampai sore. Mau lapar makan, baru makan nasi, bawa piring ke atas. Ya, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kadang saya suka bicara sama mereka. Sesekali kita ngobrol kumpul dengan orang tua, ibu, umi di sini. Jangan dengan dunia ya. Oke ya. Nah yang tidak kalah pentingnya juga apa yang harus kita lakukan selain jaga akhlak, perkuat akidah, ya perkuat ibadah, tingkatkan ilmu, ya talabul ilmi. Memang menuntut ilmu di usia yang tidak muda lagi berat sekali Pak. Ya apalagi kalau disuruh ngapal sama guru. Misalnya saya mewajibkan Bapak pokoknya bulan depan ketemu saya, hafalkan surah Al-Baqarah. Ya, 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 ya. Besok itu subuh pas giliran taklim, langsung pada pulang setelah sholat. Ustaz, perut saya sakit. Ya, ada yang WA Ustaz, mohon maaf, saya datangkan cucu, ya kan. Jadi nggak bisa ikut taklim hari ini. Saya sudah coba itu di beberapa majelis taklim yang rutin saya lakukan. Coba ya, silakan kita coba ya. Jangan panjang-panjang, hafalan surah juz amma saja. Ya dari mulai misalnya An-Naba sampai ke ayat sekian, dari ayat sekian sampai ke atas. Nah kita sekarang mulai hafalan dari An-Nas. Pada datang semua. Dari surah An-Nas, Qul a'udzu birabbil nas kan hafal semua ya. Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Sampai ke atasnya masih lumayan Pak, banyak jamaah. Udah sampai lam yang munil ke atas. Udah mulai hilang. Baik ya. Jadi memperbanyak ilmu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita tinggalkan maksiat. Ya Allah, kapan kita mau memperbaiki hati kita? Kalau maksiat itu masih terus, memang ini sulit, jujur aja. Jangankan para jamaah, ustaz juga susah ninggalin yang begitu tuh. Apalagi ustaz godaannya Pak, ya Allah. Ya, saya ada jamaah akhwat Pak, dulu. Tiap hari taklim saya taklim, dimanapun dia ada. Ya, ini orang saya bilang setiap saya taklim di sini dia ada. Lama-lama dia mengungkapkan rasa, ya kan? Ya, WA Ustaz, saya ikut taklim di belakang Ustaz. Saya bilang maksudnya apa? Halo, ya kan? Akhirnya sebetulnya saya sudah lama ingin mengungkapkan perasaan. Saya suka sama Ustaz, coba itu. Ada istri saya di depan.
godaannya Pak. Kalau kita mau, Masya Allah, ya kan? Ya. Iya, iya, boleh juga. Rezeki juga Pak termasuk ya. Tapi kalau kita ambil itu rezeki ya, ya repot. Ya. Persoalan yang juga harus kita pahami bahwa Allah itu menilai bukan pada ya ujungnya Pak, tapi prosesnya. Ya. Proses yang kita lakukan menuju ke sana, perjuangan kita menuju ke arah itu dinilai oleh Allah. Ya. Walaupun ada juga Allah menilai ujung kehidupan kita, karena yang penting kan ujung kehidupan kita ini gimana. Kalau ujung kehidupan kita misalnya husnul khotimah, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kan baik. Ya. Kematian kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ujungnya baik. Tetapi prosesnya juga akan dinilai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya, pada akhirnya. Amal itu tergantung pada penutupnya. Karena kita tidak tahu penutup hidup kita itu bagaimana, maka terus beramal. Karena kita tidak paham bagaimana akhir hidup kita, maka terus berbuat baik supaya titik akhir kehidupan kita dalam keadaan berbuat baik. Ya. Kadang saya tidak mengerti bagi orang-orang yang hidupnya itu selalu berpikiran buruk kepada orang lain. Dia melakukan kecurangan, melakukan manipulasi. Rasanya kayak dia nggak pernah mati gitu. Ya. Gimana orang yang ketika sudah dibangun kejujuran tapi tetap mempertahankan kebohongan? Kecuali memang orang-orang yang tidak punya agama, apalagi tidak beriman Islam, itu lain hal. Tapi kalau ada orang yang beriman Islam, kemudian dia mempertahankan keburukan, mempertahankan kecurangan, mempertahankan kebohongan, lantas apa yang dia harus lakukan itu? Selain harus bertobat kepada Allah. Sudah, sampaikan saja bahwa selama ini saya berbohong. Kan selesai. Halo? Kasih tahu aja ijazahnya. Jadi ijazah lari aja. Jadi ribet ya kan? Politik kayaknya diisi sama itu terus, YouTube tentang ijazah. Kan simpel sebetulnya. Tokoh udah banyak bicara. Abu Bakar Ba'asyir bahkan sudah mendatangi tokoh itu untuk bicara langsung kepada masyarakat Indonesia. Jujur saja sudah, kan selesai. Nah ini malah kemudian jadi gimana kita ya? Repot dunia ini ya. Kok jadi lari ke sana ya ngomongnya? Iya. Jadi siapa yang mengakhiri hidup dalam keadaan kafir, dialah yang beruntung. Meski baru memulai di akhir usia. Jadi usia bukan hal lalu. Ya ada orang yang memang baik terus dari muda, tapi di ujungnya kadang-kadang nggak baik. Ya. Ada orang yang jahat terus dari muda, tapi ujungnya dia sadar, dia tobat, jadi ustaz. Ya kan? Ada, ya. Memang kita hidup nggak sama antara satu dengan yang lain. Dan mudah-mudahan kita tetap baik awal, tengah maupun di ujungnya. Amin. Jadi kesimpulan sekarang. Jadi menjadi muslim kafah di usia tua itu sangat mungkin. Ya, Allah melihat kesembuhan bukan lamanya perjalanan. Selama nafas masih ada, waktu untuk menyempurnakan iman masih punya kesempatan. Dan tidak ada kata terlambat untuk menjadi baik, karena Allah tidak pernah terlambat untuk mengampuni. Gitu ya. Tidak ada terlambat untuk menjadi baik, karena Allah tidak pernah terlambat untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Demikian kita nanti akan diskusikan. Mungkin lebih enak, lebih cair, nggak tegang seperti yang saya lihat. Baik, Ustaz, terima kasih atas pasalnya. Ya, mungkinkah kita menjadi Islam yang kafah? Amin. Bisa, ya, karena Allah perintahkan pasti manusia. Ya, Karena tidak ada pertanyaan. Tadi menyempurnakan akidah, segala musyrikan,
dosen dan seterusnya. Ada pertanyaan ibu-ibu mungkin agak sibuk beresin. Ya, silakan Pak. Ya kalau nggak ada dari saya Pak Ustaz, tadi kan diawali dengan contoh dari salah satu orang Yahudi masuk Islam ya. Dia ingin tetap melakukan aktivitas ibadahnya di saat itu masuk dalam itu. Nah di Indonesia ini kan sudah banyak sekali budaya-budaya seperti ini. Ya. Mungkin itu bagaimana menyikapinya Pak Ustaz ya, untuk hal seperti ini. Terima kasih Ustaz. Jadi memang dakwah tauhid di Indonesia ini akan terus mendapatkan tantangan yang sangat berat. Walaupun kita secara jumlah umat Islam itu adalah mayoritas, tapi Islam kita pun jujur berkotak-kotak, Pak. Ya, kita sudah terpolarisasi nih dengan berbagai macam lembaga-lembaga, apalagi ada lembaga A, lembaga B, lembaga C, yang kadang dalam konteks kebenaran semuanya mengaku benar. Sebetulnya nggak ada masalah mengaku benar itu, tapi masalahnya ketika yang lain dianggap tidak benar, itu masalahnya. Ya, ini polarisasi di dalam lembaga-lembaga yang besar itu, dan tidak pernah menyatu dalam konteks ukhuwah dan lain sebagainya. Yang kedua, kita tidak serius untuk memerangi perkara-perkara yang sangat berbeda dan berseberangan dengan Islam, seperti sarana-sarana kesyirikan. Ya, belajar dari sejarah Nabi. Ketika Nabi datang ke Mekah setelah punya kekuatan di Madinah, memang pada saat periode Mekah, Nabi tinggal di Mekah, melihat berbagai kegiatan kemusyrikan di situ, melihat penyembahan berhala di Ka'bah dan di sekelilingnya. Tapi Nabi belum punya kekuatan. Akhirnya dia hijrah ke Mekah, ke Madinah, dan di Madinah Rasulullah menyusun kekuatan. Akhirnya datang ke Mekah, yang dikenal dengan istilah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Baru Nabi menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di Mekah, yang di Ka'bah, dihancurin semua. Udah punya kekuatan. Ya. Artinya apa? Tidak boleh ada satu pun tersisa adat dan istiadat kebiasaan masa lalu yang berseberangan dengan akidah Islam. Dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga Mekah sudah tidak lagi ada penyembahan berhala Lata, Uzza, Hubal, A'la. Itu kalau di Mekah. Ya, kecuali memang ada beberapa tempat sejarah yang masih dikultuskan di beberapa daerah, tapi bukan di Mekah, Madinah. Itu wilayah Mesir, ya seperti Firaun dan lain sebagainya. Itu adalah satu bukti bahwa pernah dulu di zamannya ada seorang tokoh yang sangat tirani, yaitu Firaun. Nah di Indonesia, tempat-tempat di mana dulu masyarakat dulu kita, sebelum kita lahir, sebelum kita besar, sebelum kita ada, sarana-sarana kemusyrikan itu justru dijadikan tempat wisata. Memang tidak lagi sebagai tempat penyembahan, tapi banyak juga orang datang ke sana, misalnya mengkeramatkan kuburan, ya kan? Bahwa ziarah dalam Islam itu dianjurkan, dibolehkan, tujuannya untuk mengingat agar kita juga nanti mati. Tapi sekarang yang terjadi, tempat-tempat candi dan lain sebagainya dijadikan sebagai tempat wisata, menguntungkan memang bagi devisa negara. Tetapi kemudian membangkitkan kembali pikiran orang untuk menyembah tempat-tempat yang masih tersisa itu. Nah, ini problem kita memang. Ya, dibangunlah tempat itu, apalagi ada satu wilayah kayak di Solo misalnya, ada keraton macam-macam yang cara gaya dan kehidupan mereka itu sangat mengkultuskan ketemuan orang keraton itu, sampai jalan juga ngesot-ngesot gitu kan. Ya, ini tradisi memang. Tetapi Islam tidak mengajarkan demikian. Pengkultusan terhadap benda, terhadap orang, terhadap tempat itu tidak dianjurkan dalam Islam. Nah, mulai dari tempat majelis inilah, ya, kajian kecil inilah, kita bangun peradaban dengan mindset berpikir yang cara Islam. Kita hijrah dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan.
hijrah dari kebiasaan buruk menuju ke arah kebaikan. Jadi konsep yang pertama untuk berubah keadaan agar kita maju ke muslimah itu adalah al-hijrah. Minal maksiyah ila ta'ah, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Hijrah dari kebohongan menuju kejujuran. Hijrah dari kemunafikan menuju siddiq. Ini adalah pilar-pilar yang harus kita bangun perlahan-lahan, insya Allah.